Selamat siang, Pak Ivan Alex Chandra. Siang, Pak. Ya, selamat datang di podcast Mastel TV, Pak. Dan sebagai DPH dari e-commerce, ini tentunya ada banyak hal yang akan Bapak bisa bagikan kepada kita. Dan ini akan sangat bermanfaat untuk kita mengetahui bahwa sekarang ini sedang booming luar biasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dan kesenangan berbelanja ini ternyata berbarengan luar biasa sekali e-commerce ini. Nah, untuk itu saya akan menanyakan kepada Pak Ivan tentang hal-hal ini sebenarnya dunia e-commerce ini seperti apa sih, Pak, sekarang ini? Oke, jadi mungkin buat pemirsa, saya mungkin bisa kasih gambaran ya. Jadi dari awal karir saya itu, saya sudah masuk di industri e-commerce. Jadi saya itu udah sempat jadi legal and public policy di Toko Bagus, sekarang jadi OLX. Ya. Kemudian saya juga sempat jadi public policy and government relation di Bukalapak juga. Ya. Saya sempat jadi external affairs di Shipper juga. Dan sekarang saya membangun kantor hukum saya di Ignos Law Alliance. Ya. Nah, jadi sepanjang karir saya itu saya lihat banyak banget evolusi dari e-commerce itu. Awalnya dari yang sederhana iklan bayar online, kemudian evolusi jadi super app. Jadi yang awalnya cuma sekedar marketplace, kemudian dia bisa nyediain berbagai layanan. Dari yang bisa beli emas, bisa bayar Samsat, bayar BPJS, bisa beli game token, hal-hal yang kayak gitu. Jadi pada akhirnya itu saya malah lihat di Indonesia itu orang-orang dengan e-commerce itu kultur belanjanya juga berubah. Ya. Jadi sepanjang karir saya itu, kalau kita dulu pada saat awal-awal karir saya itu, saya masih lihat orang banyak yang mau belanja itu harus lihat barangnya dulu, pegang barangnya dulu, ke ITC, ke mall gitu. Tapi sekarang, fast forward, di 2024, orang nggak lihat barangnya, orang nggak pegang barangnya, asal udah tahu barangnya mau kira-kira ke fungsinya apa, mereka akan beli. Begitu. Nah, ini menjadi menarik, Pak, karena ternyata dengan adanya e-commerce dan perluasan dari apa yang Bapak jelaskan tadi, itu yang terjadi, Pak. Kesenangan berbelanja loh, Pak. Ya. Sampai tadinya nggak pernah memikirkan untuk membeli. Ya, ternyata kemudian membeli. Termasuk hal-hal yang ya boleh dikatakan kriwil-kriwil yang berkaitan dengan seluruh hal. Dan itu boleh dikatakan, Pak, saya menyaksikan sendiri ya dan mengalami ya dan melakukan ya. Dan itu ternyata terjadi fleksibilitas yang luar biasa sehingga mendorong para pembeli ini kemudian menjadi sedemikian meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata memberi manfaat. Ini seperti apa, Pak? Apa yang menyebabkan sampai hal yang demikian? Disukai atau tidak disukai, Pak, pandemi COVID-19 itu memang bikin revolusi di bidang ekonomi digital. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Perilakunya berubah. Ambil contoh kayak saya, Pak. Saya itu pada saat sebelum pandemi, saya itu ya oke, kerja seperti biasa, kemudian komut kan, Pak. Jadi pulang pergi ke lokasi kerja kan. Itu bayangin berarti kalau misalnya pergi sejam, pulang sejam kan berarti kan. Berarti sebenarnya, nah tapi sejak ada pandemi COVID-19, sudah waktu kerjanya fleksibel karena memang harus WFH kan. Terus juga nggak harus komut, akhirnya waktu jedanya banyak kan. Nah, waktu jedanya banyak itu akhirnya orang kepikiran untuk ide baru, Pak, untuk lakukan hobi baru. Ada yang ibu-ibu yang akhirnya semangat masak lagi. Nah, semangat masak berarti kan dia harus beli panci, beli kompor, beli bahan bakunya, dan yang lain-lain kan. Nah, hal yang sama juga kejadian dengan saya. Saya itu akhirnya itu saya itu, Pak, apa namanya, bikin kolam ikan. Bikin kolam ikan untuk konsumsi sebenarnya. Jadi saya beli kolamnya, saya beli filternya, saya beli auto feedernya, saya beli apa namanya, pelet ikannya. Ya akhirnya
dari e-commerce barang-barangnya semua kan. Nah, itu termasuk Pak Ivan ini rame loh Pak tentang persoalan ternak ikan. Itu dia. Itu. Dan itu justru dibuka perspektif baru juga. Perspektif baru. Artinya di sini adanya suatu peristiwa yang kemudian sedemikian masifnya Ya. mempengaruhi orang sedemikian beratnya, akan tetapi dengan ia mempunyai waktu yang cukup, ternyata kreativitasnya tuh tumbuh. Dan akhirnya ya kita tentunya sangat menghindari soal COVID-19 ya. Tapi artinya akhirnya mendapatkan inspirasi ya diberikan oleh Yang Maha Kuasa, kita mendapatkan gagasan-gagasan yang akhirnya bertumbuh sedemikian kuat. Betul. Nah, sekarang saya ingin tanya ini lebih spesifik di negara kita ini. Ini sebenarnya Pak, kontribusi e-commerce ini terhadap ekonomi Indonesia seperti apa Pak? Oke, saya buka catatan saya. Boleh, ya, Pak. silakan. Oke. Dari yang riset yang saya lakukan itu, pada tahun 2023 itu, e-commerce merupakan sektor penyumbang ekonomi digital terbesar di Indonesia. Nilai transaksi brutonya itu diperkirakan tuh sekitar 62 miliar US dollar. Ya. Nah, sektor ini juga memang memberikan kontribusi yang luar biasa besar, Pak. Dan sebenarnya traksinya itu kayak saya sebut sebelumnya, traksinya itu sudah kejadian pada saat pandemi COVID. Pandemi COVID, orang belanja banyak hal, transaksinya itu benar-benar gila-gilaan sebetulnya. Nah, cuman memang setelah pandemi jadi endemi, kemudian sekarang kita sudah normal kembali. Ya, orang yang sudah pernah belanja di e-commerce, tahu enaknya belanja di e-commerce, mereka akan stay. Tapi tentunya saya harus juga bilang, mungkin nggak akan semasif di 2020-2021. Iya. Begitu. Memang agak melambat, tapi pertumbuhannya di sektor e-commerce terus tumbuh, Pak, dari tahun ke tahun. Justru nggak makin melambat. Iya, itu angkanya itu Pak ya sampai 62 miliar dolar ya Pak ya. Jadi ini disebut dalam nilai transaksi bruto ya Pak. Ya. Iya. Nah, kemudian ini dengan sekitar pertumbuhan 7% per tahun, ternyata dalam perekonomian digital, e-commerce inilah boleh disebut juga hilirisasi digital dalam bidang perbelanjaan ya Pak. Betul. Ya, seperti itu ya Pak. Baik. Nah, kalau misalnya dia sudah sedemikian meluasnya e-commerce ini, apakah dari area permasalahan yang timbul di dunia e-commerce yang kemudian juga menjadi masif permasalahannya atau sedemikian menyebabkan hal ini perlu ada pengaturan, hal ini perlu ada saya tidak mau menyebut itu sebuah intervensi ya. Nah, kita ini kan Mastel wakil dari masyarakat, Pak. Kita ini masyarakat telematika. Nah, oleh karena itu menurut pandangan Bapak bagaimana, Pak, dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia e-commerce? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pak, dengan adanya e-commerce itu perilaku berbelanja orang-orang kan jadi berubah kan, Pak. Iya. Nah, termasuk juga kalau misalnya ada orang-orang yang sebelumnya jualan barang-barang ilegal secara offline, ya, mereka ketemu pasar baru kan, di online kan. Ya. Jadi harus diakui juga banyak akhirnya penjual-penjual yang nakal itu berusaha jual barang ilegal mereka di e-commerce. Jadi dari yang produk yang nggak berizin, atau misalnya mereka bikin misalnya produk yang ternyata meresahkan masyarakat gitu. Jadi memang bisa juga ada produk yang melanggar merek misalnya. Itu hal yang memang sehari-hari ditemukan gitu. Cuman memang saya tahu teman-teman e-commerce juga berusaha untuk memberantas barang-barang ilegal tersebut. Kenapa? Karena ini juga berpengaruh ke user experience kan. Kalau misalnya Bapak lihat sedikit scroll barang ilegal kan juga males juga kan dari belanja situ. Itu jadi problema besar juga. Itu dari sisi produknya. Di satu sisi e-commerce dan ekonomi digital ini juga menimbulkan banyak insight-insight menarik, Pak. Orang jadi makin sadar, oh penting ya ternyata bicara soal data pribadi saya. Oh ternyata penting ya akses internet. Dan dari sini harus diakui juga, Mastel itu sangat membantu Indonesia itu untuk saling terhubung.
Dan saya bisa lihat kontribusi Mastel itu luar biasa besar dalam menghubungkan masyarakat Indonesia. Iya. Dan salah satunya yang mendapat manfaat ya harus diakui memang industri e-commerce salah satunya. Salah satunya ya Pak. Mm-mm. Jadi demikian hal-hal yang akhirnya Pak Ivan sebagai bagian dari DPH e-commerce itu melihat bahwa hal ini justru akan semakin membantu. Betul. Ya, baik pemerintah maupun masyarakat, Betul. terutama dalam melakukan keterhubungan tadi. Betul. Nah, sehingga dengan demikian, Pak, apa yang akan menjadi bagian dari DPH Bapak dalam hal ini untuk masalah e-commerce ini ke depan? Jadi saya senang dengan DPH Mastel itu. Saya banyak dapat wisdom dari sepuh-sepuh saya di DPH. Ya. Kadang banyak yang mikir bahwa harus jualan aja ya. Tapi ternyata dari mentor-mentor saya di DPH juga bilang, ada hal lain yang mesti diperhatikan. Kayak misalnya urusan data pribadi. Ya. Kemudian bicara soal industri asing yang ingin masuk ke Indonesia. Nah, tadi yang saya kembali dulu ke data pribadi ya. Sebentar lagi kita ada undang-undang perlindungan data pribadi nih, seharusnya tahun ini nih. Nah, itu bagaimana Bapak melihat itu undang data pribadi ini? Berkaitan karena di e-commerce itu jelas Pak, itu data pribadi sudah berhamburan itu. Sudah berhamburan di mana-mana data pribadi itu. Nah, ini juga banyak miskonsepsi terkait undang-undang pelindungan data pribadi, Pak. Ya. Jadi undang-undang pelindungan data pribadi itu sebenarnya nggak cuma bicara soal online aja, tapi juga offline juga. Contoh, misalnya Bapak datang ke hotel, Bapak ngasih KTP kan? Ya, betul. Berarti itu sebenarnya udah termaktub di undang-undang pelindungan data pribadi. Data Bapak yang Bapak kasih ke hotel harusnya dilindungi oleh undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, undang-undang pelindungan data pribadi memang sudah dirilis, betul. Tapi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu mengenai peraturan pemerintahnya. Ya, itu. Permasalahannya adalah peraturan pemerintahnya juga belum keluar. Iya. Nah, Mastel bersama teman-teman asosiasi yang lain juga selalu mendorong pemerintah terkait hal ini juga. Ya. Di beberapa kali pertemuan dengan Kominfo, baik informal atau formal, kami juga terus menanyakan, ini peraturan pemerintahnya ini mau gimana diaturnya, mau kapan diaturnya, hal-hal seperti itu. Ya, kenapa Pak? Ini berarti sama yang Bapak bilang, ini hotel. Nah sekarang, data pribadi itu Pak, harus diperhatikan ya untuk masalah e-commerce. Betul. Itu kan sudah berhamburan di para yang mengantar barang, yang kemudian pick up soal masalah tentang distribusi, kemudian listing, kemudian itu kan bisa dibentuk ke dalam satu satuan tentang identitas yang dimana perbelanjaan terjadi berulang-ulang. Betul. Nah ini kan berarti memang akhirnya juga semakin rawan. Nah ini saran Bapak ini bagaimana selanjutnya kepada termasuk kepada pemerintah juga kepada masyarakat luas itu? Yang saya tahu beberapa perusahaan e-commerce besar itu mereka benar ngumpulin data begitu ya. Tapi mereka nggak akan target misalnya ke satu orang spesifik misalnya. Bapak beli A, B, C, D misalnya. Kemudian akan disarankan untuk beli D, E, F dan lain-lain. Kalau di Indonesia mungkin mainnya nggak kayak gitu Pak. Tapi mereka akan misalnya targeting usia berapa tahun laki-laki, itu target-target iklannya akan lebih spesifik di situ ketimbang misalnya benar-benar mengarah ke satu orang pribadi tertentu. Kemudian cara menjaga data pribadi bagaimana sih Pak? Nah, mengenai data pribadi, cara menjaganya kan harus diakui juga bahwa e-commerce itu juga ada vendor-vendor yang lain juga kan Pak. Atau ada pihak-pihak yang hubungan dengan mereka, dari payment gateway, dari logistiknya, dari pembeli dan penjualnya. Nah, biasanya itu kita akan atur di syarat dan ketentuan dan atau di perjanjian vendornya begitu. Itu juga termasuk mengenai data pribadinya. Jadi misalnya data pribadinya nggak akan dipakai selain untuk tujuan perjanjian tersebut.
Cuman memang harus diakui juga bisa jadi memang ada oknum-oknum yang nakal. Nah, kalau misalnya ada oknum-oknum yang nakal, tentunya kita akan melakukan tindakan yang sepatutnya untuk memberantas oknum-oknum tersebut. Begitu. Iya. Tapi permasalahan tentang oknum yang nakal ini maksudnya nih cukup besar atau cukup berpengaruh atau justru semakin hari sebenarnya semakin menurun karena tingkat kesadaran awareness-nya mereka itu justru sudah mengetahui bahwa tindakan-tindakan yang seperti itu akan menimbulkan akibat terhadap yang bersangkutan. Pada akhirnya saya harus akui juga bahwa makin hari ini juga modus untuk apapun itu ya, untuk yang urusan ekonomi digital yang ilegal-ilegal itu kan juga evolve terus kan Pak. Iya. Dan perusahaan-perusahaan e-commerce yang saya tahu teman-teman saya juga mereka terus evolve terus. Iya. Dan evolusi itu dengan keep up to date dengan modus-modus yang terjadi bisa mengakibatkan itu produk-produk ilegal atau aktivitas ilegal itu justru makin menurun. Iya. Begitu. Akan tentu saja bakal terus ada modus-modus yang baru. Tapi saya percaya dengan teman-teman e-commerce di Indonesia bahwa mereka pun akan melakukan tindakan sebaik mungkin agar user experience dari pengguna mereka juga makin baik hari ke hari. Termasuk juga untuk urusan data pribadi mereka, termasuk juga cara mereka berbelanja, hal seperti itu, Pak. Ya, itu yang Pak Ivan lihat justru sekarang ini semakin meningkat kepercayaan kepada bidang e-commerce. Betul, betul. Ya. Nah, kalau Bapak lihat kecenderungan nanti ke depan dengan tumbuh, berkembang dan juga tidak dapat disangkal bahwa ada masalah-masalah juga yang ada di dalam dunia e-commerce ini. Nah, bagaimana saran Bapak sebagai bagian dari DPA Mastel tuh harus melakukan langkah-langkah apa untuk semakin merepresentasikan tentang peran untuk melakukan keterhubungan tadi, enabler lah. Itu maka disebut di sini Mastel adalah living enabler itu. Ya. Saya punya harapan bahwa di seluruh Indonesia ini internetnya kenceng, Pak. Ya. Kemudian literasi digitalnya juga baik gitu. Ya. Nah, karena itu sebenarnya saya juga berharap teman-teman Mastel juga bisa makin sukses. Kenapa? Karena dengan makin sukses berarti akses internetnya juga BTS-nya juga makin banyak juga kan Pak? Iya. Kemudian juga kalau misal akses internetnya udah memadai, literasi digitalnya juga makin naik. Kalau literasi digital udah naik, itu juga akan berbanding lurus dengan dengan transaksi e-commerce Indonesia, Pak, sebetulnya. Iya, berarti masalah akses ini menjadi penting ya, Pak? Sangat penting, berarti Pak. Dunia e-commerce ini sebenarnya sangat menentukan sekali adalah ketersediaan akses internet sampai ke pelosok-pelosok barangkali. Betul. Itu lebih akan menambah bahwa e-commerce ini semakin kuat di Indonesia. Jadi, data yang saya terima adalah kebanyakan buyer dan sellernya itu terutama di Jawa dan Sumatera. Jadi Jawa nomor 1, Sumatera nomor 2. Ya. Tapi kan bagaimana dengan Kalimantan, Sulawesi, Papua? Ya. Itu Maluku, kan juga Nusa Tenggara. Betul, itu kan juga memang memang harus bisa tumbuh juga kan Pak. Cuman memang harus diakui juga itu juga berbanding lurus dengan kecepatan internet dan akses internetnya juga. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya dunia e-commerce ini sangat tergantung sekali dari kecepatan internet, jangkauan internet. Betul. Nah, dengan demikian berarti di sini peranan dari DPH e-commerce ini berarti bekerja sama dengan DPH yang lain untuk kemudian dapat memberikan tentunya masukan kepada seluruh yang melakukan kegiatan seperti contoh APJI lah. Betul. Di dunia internet di mana berkumpul para pengusaha-pengusaha atau mereka operator-operator internet. Betul. Nah, bagaimana dengan pendapat tentang 100 mega itu yang dipersyaratkan bahwa setiap pengusaha internet itu harus menyediakan kecepatan sampai 100 mega itu bagaimana menurut Bapak? Itu akan sangat membantu di dunia perluasan dan semakin membesarnya dunia e-commerce nanti. Saya lihatnya gini, Pak.
perusahaan telekomunikasi, ISP, Internet Service Provider juga harus untung kan, Pak? Ya. Ya kan? Tapi juga di satu sisi, bayarnya juga harus mampu beli kan, Pak? Ya. Jangan sampai, benar, oke, bisa 100 megabyte per second. Ya. Tapi kalau misalnya harganya terlalu mahal, jadi nggak masuk akal untuk dibeli kan, Pak? Ya. Gitu. Jangan sampai, karena kita mau ngejar yang 100 megabyte per second itu, harga internetnya jadi mahal. Ya. Sebisa mungkin harga internetnya tetap murah, tapi tetap kenceng. Oke, mungkin nggak harus sampai 100 megabyte gitu. Tapi yang penting cukup cepat aja lah. Cukup cepatnya kayak gimana? Sekali lagi ini pendapat pribadi ya, Pak. Ya. Pendapat pribadi. Ini saya lebih menekankan keterhubungannya dengan dunia e-commerce itu sendiri, Pak, di sini. Kayak misalnya untuk kecepatan 4G Plus itu sebenarnya sudah cukup. Lebih cepat lebih baik tentu saja. Cuman jangan sampai kalau makin cepat juga jadi makin mahal, kan nggak enak juga, Pak, begitu. Ya. Jangan sampai pesan saya adalah jangan sampai 100 megabyte ini jadi mahal. Ya. Itu aja. Itu saja ya. Nah, saya juga ingin mengetahui, Pak, ini di Indonesia sendiri ini berapa besar sih yang kemudian perusahaan-perusahaan e-commerce ini yang sedemikian, ada berapa kira-kira yang dominan di Indonesia ini? Tentunya tidak penting kita menyebutkan nama-namanya ya, tapi yang jelas itu sangat mempengaruhi dunia e-commerce di Indonesia. Ada berapa perusahaan kira-kira? Kalau perusahaan e-commerce per se mungkin sekitar 10, 15, 20? malah bisa jadi belasan sih, Pak, sebetulnya. Belasan ya. Belasan. Dan dengan berbagai macam bisnis model ya, Pak. Iya. Ada yang e-commerce, ada yang e-retail, ada yang iklan baris juga. Jadi benar-benar macam-macam. Ini menarik ya, iklan baris ternyata ada dalam dunia e-commerce ini. Betul, betul. Karena saya menemukan ada satu media massa, Pak, yang dulu rajanya ini iklan baris itu sekarang kosong. Itu dampaknya ternyata itu seperti itu. Seperti apa itu, Pak, di dunia e-commerce ini? Jadi secara singkat, e-commerce itu bisa dibagi menjadi 3 bisnis model. Ya. Jadi iklan baris online itu jadi e-commerce-nya cuma sebagai tempat iklan aja. Ya. Nanti transaksinya terjadi antara penjual dan pembeli langsung. Ya. Ada juga marketplace. Marketplace itu jadi hub untuk semuanya. Jadi dari payment gateway, logistiknya, penjual, pembelinya. Ya. Nah, atau ada juga yang e-retail, retail online, kalau awamnya bilang. E-retail ini mereka produksi barang sendiri atau jual sendiri atau konsinyasi, tapi mereka pajang di website mereka. Begitu, Pak. Ya. Jadi akhirnya semakin terlihat ya bahwa e-commerce ini merambah ke dalam masalah yang berkaitan dengan tadi keterhubungan. Betul. Artinya kembali ke keterhubungan. Jadi sedemikian optimis Bapak bahwa peran Mastel akan semakin maksimal sekali di dunia keterhubungan ini. Betul. Saya lihatnya Mastel ini walaupun sudah puluhan tahun, Pak, tapi karena teknologinya ngembang terus, dia muda terus, Pak. Jadi semangatnya jiwa muda selalu, Pak. Oh iya. Jadi artinya boleh berkaitan dengan usia, ya, tetapi di dalamnya itu adalah semangatnya. Betul. Iya, semangatnya. Teknologinya berubah terus kan, Pak, dari dan kemampuan adaptif juga ini berkembang. Betul. Itu. Jadi beberapa waktu lalu kita tahunya kalau server itu ya oke, harus di dalam negeri, harus harus di lokasi, benar-benar di lokasi ya. Tapi sekarang kita kenal cloud. Cloud, ya. Nah, ini kan juga teman-teman Mastel juga evolusi terus kan. Iya, data center. Betul. Nah, itu jaringan digitalnya, Pak, sudah sedemikian, Pak. Ya. Betul. Kemudian kayak misalnya ada yang waktu itu Google Balloon juga sempat ada inovasi baru juga kan. Ada juga yang Starlink. Nah, teman-teman Mastel kan juga harus evolusi. Seenggaknya tahu nih bagaimana model bisnisnya, bagaimana teknologi beroperasi. Jadi semakin maju teknologinya, Mastelnya juga semakin maju. Karena dengan semakin majunya Mastel, mereka kan sebagai suatu komunitas bisa mengarahkan kira-kira teknologi Indonesia itu mau kemana. Jaringan internet Indonesia itu mau kemana kan sebetulnya. Begitu. Nah, dengan demikian keterhubungan ke dunia e-commerce
ini peranan Mastel akhirnya menjadi juga sangat besar Ya, di dalam masalah memelihara, terutama untuk masalah kontinuitas, yes. ya, sustainability terhadap masalah keterhubungan tadi. Mm-mm. Nah, baik, saya kira ini sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Ivan. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi statement Bapak nih, closing statementnya Bapak terhadap keterhubungan Mastel dengan dunia e-commerce ini? Saya punya harapan bahwa Indonesia itu kecepatan internetnya makin tinggi. Baik. Tapi di satu sisi juga kalau bisa tetap murah. Ya. Dan tentunya kalau bisa juga teman-teman yang di yang penyedia jasa internetnya juga harus bisa untung. Ya. Ya kan? Dan mudah-mudahan dengan makin cepatnya internet, makin mudahnya akses internet, ini juga bakal bawa revolusi ekonomi digital buat di seluruh Indonesia. Ya. Nggak cuman orang-orang jadi lebih mudah belanja, tapi juga orang-orang jadi mudah belajar. Ya. Saya belajar cara ternak ikan itu dari YouTube. Ya. Nah, ya kan. Nah, kalau misalnya nggak ada internet, ya nggak bisa juga kan. Gede juga itu. Nggak bisa belajar juga kan. Iya. Itu. Jadi mudah-mudahan ya itu tadi di masa depan Indonesia itu bisa makin maju lewat ekonomi digital. Iya. Jadi akhirnya kita bisa melihat bahwa keterhubungan antara internet dengan Betul. e-commerce ini sangat erat. Ya, Dan Mastel berada di antara kebutuhan-kebutuhan itu. betul Pak. Baik, saya kira sampai demikian dulu kita. Siap. Terima kasih banyak Pak Ivan untuk Sama-sama. bisa Pak. memberikan pendapatnya, kemudian mencoba men-share tentang pengalamannya. Namun demikian tidak terlepas dari fungsi-fungsi sebagai DPH Mastel. Terima kasih Pak Ivan. Sama-sama Pak. Ya, sampai jumpa lagi ya. Mari. Terima kasih. Ya. Oke.